Perkenalkan, nama saya Hairul Umam dari Ilmu Komunikasi D, semester 4 dengan NIM 237020250. Saya ingin menjelaskan tentang teori Peterson. Latar belakang teori Peterson merupakan seorang akademisi asal Amerika Serikat yang dikenal luas dalam bidang ilmu komunikasi massa. Ia menjadi salah satu tokoh penting dalam pengembangan teori-teori mengenai sistem pers, terutama melalui karyanya yang berjudul For Theories of the Press, yang ditulis bersama Fred S. Siebert dan Wilbur Schramm. Buku ini menjadi salah satu rujukan utama dalam studi komunikasi dan jurnalistik di seluruh dunia. Dalam buku tersebut, Peterson berkontribusi secara khusus dalam perumusan teori tanggung jawab sosial. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan menjadi salah satu literatur penting dalam pendidikan komunikasi di Indonesia. Paradigma dalam penelitian komunikasi, teori yang dikembangkan Peterson masuk dalam paradigma normatif yang berbasis interpretif dan konstruktivitis. Artinya, teori ini tidak berupaya mengukur atau menguji media secara objektif, seperti dalam pendekatan positivistik, melainkan lebih fokus pada pemaknaan sosial dan nilai-nilai ideal yang seharusnya dijalankan oleh media. Dalam konteks ini, Peterson memandang media sebagai bagian dari struktur sosial yang memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran publik, memperkuat partisipasi demokrasi, dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Tradisi komunikasi. Tradisi kritis berangkat dari pemikiran bahwa komunikasi seringkali dipengaruhi oleh kekuasaan dan ideologi dominan. Dalam konteks ini, Peterson melihat bahwa media tidak boleh hanya melayani kepentingan pasar atau kekuasaan, tetapi harus mengadvokasi kepentingan publik, melindungi kelompok minoritas, dan mengawasi kekuasaan. Ini sejalan dengan prinsip bahwa media adalah bagian dari struktur sosial yang harus berperan aktif dalam perubahan dan pembebasan sosial. Dengan kata lain, teori Peterson mengandung elemen kritik terhadap sistem media yang hanya mengejar keuntungan dan menuntut fungsi etis dan tanggung jawab moral media dalam sistem demokrasi. Konteks historis penemuan teori. Teori jurnalisme atau Theories of the Press pertama kali diperkenalkan secara formal pada tahun 1956 melalui karya monumental berjudul For Theories of the Press yang ditulis oleh Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm. Buku ini lahir dalam konteks Perang Dingin, sebuah masa yang sangat berpengaruh dalam membentuk struktur media dunia, khususnya dalam membedakan sistem pers antara blok barat dan blok timur. Konsep utama dan asumsi teori normatif yang menjelaskan bagaimana sistem pers di suatu negara dipengaruhi oleh sistem politik, ekonomi, dan ideologi yang berlaku. Teori ini bukan teori yang bersifat universal, tetapi merupakan klasifikasi normatif atas 4 model sistem pers yang umum pada masa itu: otoriter, libertarian, tanggung jawab sosial, asumsi dasar, media adalah agen ideologis, media tidak netral, melainkan selalu dipengaruhi oleh ideologi hukum dan nilai-nilai dominan dalam masyarakat. Kebebasan harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam sistem demokrasi. Metode penilaian yang digunakan dalam penyusunan For Theories of the Press bersifat kualitatif, normatif, dan komparatif. Teori ini tidak dibangun dari data empiris, melainkan dari analisis nilai-nilai sosial politik dan struktur kekuasaan yang memengaruhi sistem pers di berbagai negara. Dengan pendekatan ini, teori tersebut memberikan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana seharusnya pers berfungsi dalam masyarakat yang berbeda secara ideologis dan politis. Relevansi dengan fenomena saat ini dalam konteks media sosial, Indonesia menunjukkan gejala sistem pers yang bercampur antara model libertarian, tanggung jawab sosial, dan sebagai otoriter. Di satu sisi, masyarakat memiliki kebebasan untuk menyuarakan opini melalui platform seperti Instagram, TikTok, X, atau yang kita bisa disebut Twitter, dan itu. Ini mencerminkan nilai dalam model libertarian, yaitu kebebasan berekspresi dan penyebaran informasi tanpa intervensi negara secara langsung. Namun, kebebasan ini tidak absolut. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menerapkan pengawasan ketat terhadap konten digital, terutama yang dianggap melanggar norma hukum atau berpotensi menimbulkan kekerasan publik seperti hoaks, ujaran kebencian, sara, hingga konten pornografi. Dalam hal ini, negara yang mengintervensi ruang digital yang merupakan karakteristik dari model otoriter. Sementara itu, hadirnya regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta kewajiban platform digital untuk memodernisasi konten, menerima nilai-nilai dari model tanggung jawab sosial. Negara bertindak bukan untuk membungkam, tetapi untuk memastikan media sosial tetap digunakan secara etis dan tidak membahayakan publik. Terima kasih.